Dari petikan pertama yang kemarin dapat 9 kilo, kita akan coba timbang untuk petik kedua ini dapat berapa kilo ya. Untuk petikan kedua kita perbandingannya hanya 0,00 berapa persen. Mari kita timbang untuk sekitar 72 gram. Jadi perbandingannya sangat jauh, yaitu 0,00 sekian persen. Seperti ini, kayak ada jamur-jamurnya. Yang terserang antraknosa itu terserang jamur. Jadi untuk cara mengatasinya bisa menggunakan fungisida kontak dan juga sistemik. Yang kontaknya saya menggunakan chlorothalonil, serang lalat buah. Bentuknya seperti ini. Ini karena jamur. Sedangkan yang ini karena hama. Kelamaan nanti buah akan rontok. Sedangkan yang antraknosa ini tidak akan rontok walaupun udah bentuknya seperti ini. Dan selain menggunakan petrogenol, bisa menggunakan lem lalat buah untuk serang ulat. Yang terserang ulat biasanya bolong-bolong. Seperti ini, bolong. Pagi menyapa sawah yang luas, langkah kaki menyusuri batas. Di bawah langit yang biru terang, petani cabai mulai berjuang. Peluh menetes tak jadi beban, tangan cekatan rawat tanaman. Hijau daunnya, merah buahnya, tanda doa mulai berbuah nyata. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu babara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa, untuk negeri engkaulah asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada video kali ini kita akan mereview yaitu hasil dari petik cabai dipa yang kedua. Berikut ini adalah hasilnya seperti ini. Dari petikan pertama yang kemarin dapat 9 kilo, kita akan coba timbang untuk petik kedua ini dapat berapa kilo ya. Untuk petikan kedua kita dapat di 15,1 kilo, 1 on. Seperti ini cabenya. Di petikan kedua masih besar-besar buahnya, merah glowing, dan yang istimewa ini, nah, kepadatan buahnya seperti ini. Kemudian tadi juga ada sedikit kendala ini di lapangan. Tadi pada saat petik ada beberapa buah yang terserang antraknosa, lalat buah, dan juga terserang ulat. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nanti kita akan pisahkan antara yang terkena lalat buah, terkena antraknosa, dan juga terserang ulat. Jadi nanti supaya bolo-bolo tani tahu apa perbedaannya itu antraknosa, lalat buah, dan juga terserang ulat, biar tidak salah dalam aplikasi insektisida dan juga fungisidanya. Pada petikan kedua ini kita dapat di 15 kilo. Tadi udah ditimbang. Ini hasilnya, cabenya seperti ini. Kemudian ada juga yang terserang hama dan penyakit. Mari kita timbang untuk yang terserang antraknosa, lalat buah, dan juga terserang ulat. Ini tidak ada rekayasa, tadi udah dipilah di lahan.
Hasilnya seperti ini, ada sekitar 72 gram. Jadi perbandingannya sangat jauh, yaitu 0,00 sekian persen. Seperti ini. Oke, kita akan bahas satu persatu, yaitu cara penanggulangan penyakit dan juga terserang hama. Nanti kita lihat perbedaannya. Ini sebagai referensi aja ya, mungkin dari bolo-bolo sudah tahu semua, tapi ini buat refresh lagi supaya nantinya tidak salah dalam pengaplikasian obat. Ini yang pertama kita akan pilah, yaitu yang terserang antraknus atau patek ya. Patek itu disebabkan oleh jamur. Jadi untuk aplikasinya pakai fungisida, bisa pakai fungisida sistemik dan juga menggunakan yang kontak. Sedangkan yang ini terserang lalat buah. Lalat buah itu disebabkan oleh hama penghisap, yaitu lalat buah namanya. Seperti ini buahnya yang terserang lalat buah. Kemudian ada juga yang terserang ulat. Yang terserang ulat biasanya bolong-bolong. Seperti ini bolong. Ini juga bolong. Seperti ini. Yang terserang antraknus seperti ini penampakannya. Jadi dari buahnya itu terlihat busuk. Seperti ini, kayak ada jamur-jamurnya. Yang terserang antraknusa itu terserang jamur. Jadi untuk cara mengatasinya bisa menggunakan fungisida kontak dan juga sistemik. Kontaknya kalau yang bagus bisa menggunakan klorotalonil. Tapi kalau yang kelasnya standar biasa menggunakan mancozeb. Kemudian harus juga ditambah, yaitu dengan fungisida yang sistemik. Bisa menggunakan Amistar, menggunakan Tandem yang bahan aktifnya itu seperti azostrobin dan juga difeconazole. Untuk mereknya bebas. Tapi kalau ini saya menggunakan pencegahannya menggunakan Astika. Astika itu ada 3 bahan aktif. Yang pertama ada azostrobin, difeconazole dan juga ada carbendazim. Jadi untuk bahan aktifnya lebih komplit. Sedangkan untuk yang kontaknya saya menggunakan klorotalonil. Klorotalonil yang saya gunakan adalah Basnil. Untuk merek dagangnya terserah. Yang penting untuk antraknusa itu menggunakan fungisida dan kontak dan juga sistemik berbarengan gitu. Untuk dosisnya, untuk yang tepungan atau klorotalonil saya menggunakan 3 sendok per tangki 16 liter. Kemudian yang sistemiknya menggunakan 1 mili per liter. Itu penggunaannya setiap 3 hari sekali. Bisa dimix dengan insek dan juga dengan penyubur. Tapi kalau serangan antraknusa udah parah, lebih baik penyubur dihentikan dulu, fokuskan pada penyembuhan supaya patek nanti tidak menyebar. Kemudian yang kedua, ini yang terserang lalat buah. Bentuknya seperti ini. Mungkin sekilas hampir sama, tapi ini beda karena yang antraknus yang terserang patek ini karena jamur, sedangkan yang ini karena hama. Ini hama penghisap lalat buah. Nanti ciri-cirinya biasanya kalau udah seperti ini, lama-kelamaan nanti buah akan rontok. Sedangkan yang antraknusa ini tidak akan rontok walaupun udah bentuknya seperti ini. Gitu. Untuk mengatasinya, yang lalat buah ini bisa menggunakan insektisida yang berbau seperti bahan aktifnya Profenofos atau menggunakan dimetoat juga bisa. Tapi kalau saat ini yang paling ampuh itu menggunakan triazofos karena itu masih termasuk bahan aktif yang baru di sini. Saya mengaplikasikannya setiap 3 hari sekali. Itu saya campur dengan
fungisida dan juga dengan penyubur. Jadi sekali spray itu ada penyubur, ada fungisida dan juga insektisida. Selain menggunakan insektisida, untuk mengatasi hama lalat buah juga bisa menggunakan petrogenol ataupun menggunakan lem lalat buah. Jadi untuk cara aplikasinya, kalau untuk petrogenol itu biasanya dimasukkan ke dalam botol dan juga menggunakan kapas. Nantinya lalat buah akan masuk ke botol tersebut dan biasanya akan terperangkap dalam botol tersebut. Kemudian selain menggunakan petrogenol, bisa menggunakan lem lalat buah. Untuk cara aplikasinya, gunakan botol yang berwarna kuning, karena untuk lalat buah sendiri itu menyukai warna kuning. Cara aplikasinya, dioleskan ke botol tersebut, kemudian dipasang di pojok-pojok lahan, dan nantinya lalat buah akan mendekat dan menempel di botol tersebut, kemudian akan mati. Itu untuk mengatasi serangan lalat buah. Yang ketiga ini serangan ulat. Jadi nanti lihat perbedaannya seperti ini. Bolong-bolong seperti ini biasanya yang menyerang adalah ulat. Nah, untuk cara mengatasinya bisa menggunakan beberapa bahan aktif yang dikhususkan untuk membasmi ulat. Kalau yang saya gunakan, kalau serangannya seperti ini, karena ini serangannya udah terhitung parah, karena yang menyerang ini biasanya ulat bor. Jadi ulat bor sendiri serangannya seperti ini, kita bisa menggunakan insektisida dengan bahan aktif chlorphenapir dan juga emamectin. Untuk bahan aktif tersebut ada 2, jadi untuk serangan ulat bisa sampai ke telurnya. Yang untuk chlorphenapir sendiri itu biasanya membasmi telurnya, kemudian yang emamectin itu bisa untuk mengatasi ulatnya. Jadi sekali spray tuntas antara telur dan juga ulatnya. Dari serangan jamur, kemudian serangan insek, kita bisa aplikasi secara bebarengan yang nantinya bisa mengefisiensi waktu dan juga tenaga. Yang pertama yang dispraykan ada fungisida kontak dan sistemik, kemudian ada juga insektisida untuk lalat buah dan juga insektisida untuk ulat. Oke, mungkin sekian saja yang dapat kita share pada video kali ini. Apabila ada masukan, kritik, dan saran bisa komen-komen di bawah ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, semangat!